Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani. Gimana kabar sahabat pemuda petani? Semoga selalu sehat, sehat orangnya, sehat pula tanamannya. Kali ini kita akan membahas manfaat kapur dolomit untuk tanaman kita, terutama untuk tanaman bawang merah. Yang kita ketahui, kapur dolomit ini sudah tidak asing lagi, khususnya bagi para petani bawang merah. Karena setiap kita melakukan persiapan lahan atau pengolahan lahan tanaman bawang merah, kita akan melakukan pengukuran pH tanah kita. Nah, untuk menetralkan pH tanah ini perlu dilakukan penaburan kapur pertanian, yaitu kapur dolomit. Apa saja manfaatnya untuk tanaman, khususnya untuk tanaman bawang merah kita? Gimana cara pengaplikasiannya? Tonton terus video Pemuda Bertani, dukung channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat, berbagi sesama kita, berbagi tentang informasi khususnya dunia pertanian. Dengan cara like, komen, dan share, tekan tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat petani mendapatkan update terbaru video dari Pemuda Bertani. Kapur dolomit mengandung kalsium, CaO, dan magnesium, MgO. Kegunaan utama kapur ini adalah untuk meningkatkan pH tanah serta menetralkan kadar keasamannya. Tingkat keasaman tanah perlu disesuaikan dengan habitat alami tanaman yang akan kita tanam agar mampu beradaptasi dengan baik. Kapur dolomit dihasilkan menggunakan bahan baku berupa fosfor, gipsun, amonia, NH3, dan karbon dioksida CO2. Oleh karena itulah kapur ini juga mengandung unsur hara makro dan mikro. Pada umumnya kapur dolomit berbentuk halus, powder atau tepung halus yang bersifat homogen dan berwarna putih kecoklatan dengan kadar kelarutan 0,15 mg per liter serta kerapatan jenisnya mencapai 0,762 ton atau meter kubik. Menurut referensi, kapur dolomit mempunyai banyak manfaat bagi tanaman kita. Yang pertama, meningkatkan pH tanah atau menetralkan kadar keasaman tanah kita yang akan kita gunakan untuk menanam tanaman bawang merah ataupun tanaman lainnya. Yang kedua, memperbanyak unsur hara di dalam tanah. Yang kita ketahui, pupuk kapur dolomit atau kapur pertanian ini mengandung kalsium dan magnesium yang merupakan unsur hara makro sekunder yang sangat dibutuhkan tanaman kita. Yang ketiga, menetralisir tanah dari senyawa beracun. Yang keempat, menambah populasi mikroorganisme. Yang kelima, merangsang pertumbuhan akar tanaman. Yang keenam, menghijaukan tanaman. Yang ketujuh, menaikkan produktivitas dan kualitas panen. Yang kedelapan, menyediakan unsur Ca dan Mg, yaitu magnesium dan kalsium. Yang kesembilan, membunuh bibit penyakit. Agar hasilnya optimal, kapur dolomit yang akan kita aplikasikan ke lahan harus dipilih berdasarkan faktor-faktor tertentu. Di antaranya yaitu sifat kimia, harga, kecepatan reaksi, serta kehalusan bahan. Itulah menurut referensi manfaat dari kapur dolomit untuk tanaman kita. Tapi yang akan kita bedah di sini adalah manfaat kapur dolomit atau kapur pertanian untuk tanaman bawang merah kita. Di lahan ini yang sudah kita lakukan penaburan kapur dolomit dan akan kita lakukan untuk penanaman tanaman bawang merah di tahap kedua. Untuk penanaman tanaman bawang merah di tahap kedua ini yang kemarin kita targetkan sebenarnya di bulan 1 akhir, karena faktor iklim atau hujan yang terjadi terus menerus, akhirnya kita lakukan penundaan. Insya Allah akan kita lakukan penanaman di hari Senin. Dan basah atau lahan yang sering terkena air hujan perlu dilakukan penaburan kapur dolomit. Karena lahan basah yang sering terkena air hujan atau basah itu pH-nya akan turun.
atau mengalami keasaman tanah yang meningkat. Sementara tanah bawang merah bisa tumbuh dengan sehat di kisaran pH 5,6 sampai 7. Nilai pH tanah itu sangat penting agar tanaman kita nantinya agar mudah beradaptasi dengan lahan yang akan kita gunakan menanam tanaman bawang merah. pH tanah adalah tingkat keasaman tanah. Dari beberapa referensi dapat disimpulkan, yang pertama, pada umumnya unsur hara mudah diserap oleh akar tanaman pada pH netral yaitu 6-7. Pada tanah asam banyak ditemukan unsur aluminium yang beracun dan mengikat fosfor sehingga tidak bisa diserap oleh tanaman. Yang ketiga, pada pH 5,5-7, jamur ataupun bakteri pengurai organik dapat berkembang biak dengan baik. Tanah yang ber-pH rendah yang akan kita gunakan untuk menanam bawang merah perlu dilakukan pemberian kapur pertanian ataupun kapur dolomit secukupnya. Apabila pH normal yang akan kita gunakan untuk menanam bawang merah, maka penyerapan air dan hara dapat berlangsung optimal, sehingga pemberian pupuk organik maupun pupuk anorganik dapat diserap dan dimanfaatkan secara lebih baik oleh tanaman dalam menghasilkan produksi dan kualitas buah maupun umbi tanaman bawang merah kita. Untuk kapur dolomit yang kita gunakan yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik. Kenapa kita pilih dari Petrokimia Gresik? Karena mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 85%. Jadi kandungan kalsium karbonatnya sangat tinggi. Penaburan kapur dolomit pada lahan atau bedengan kita ini adalah salah satu proses, yaitu pengolahan lahan untuk tanaman bawang merah kita. Untuk dosis pemakaian, setiap lahan pasti akan berbeda-beda karena tingkat keasaman dari lahan juga berbeda. Alangkah baiknya sebelum kita lakukan penaburan kapur dolomit, kita lakukan dulu pengukuran pada tanah atau bedengan kita dan kita taburkan dosis secukupnya. Setelah dilakukan penaburan, 1 atau 2 minggu ke depannya baru kita tanami tanaman bawang merah kita. Demikianlah, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Manfaat kapur dolomit buat tanaman kita, khususnya buat tanaman bawang merah. Dukung terus channel Pemuda Bertani agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat kita semua. Tanamlah padi, akan tumbuh padi, bahkan rumput pun juga bisa tumbuh. Kalau menanam rumput, jangan harap akan tumbuh padi. Salam pemuda petani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.